Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi pembahasan kita seputar syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat. Di antaranya adalah yang kelima, yaitu mudhiyul haul. Mudhiyul haul, mudhiyu artinya melewati, haul artinya 1 tahun. Jadi syarat yang kelima adalah hartanya tersebut yang sudah mencapai nisab, dia juga harus melewati 1 tahun tapi masih berada di atas nisab. Wal haulu huwas sanah. Yang dimaksud dengan haul adalah 1 tahun. Maksudnya apa? Fa idza marra 'alal mali sanatan kamilatan wajabat fihi az-zakatu. Jika ya 1 tahun penuh itu sudah melewati hartanya tersebut, marra artinya melewati. Jika sudah melewati terhadap hartanya tersebut, alal mali terhadap hartanya tersebut, maka jika telah melewati terhadap hartanya tersebut sanatun kamilatun, 1 tahun penuh, ya wajib mengeluarkan zakat. Jadi kalau misalnya kalian punya emas 200 gram dan 200 gram ini sudah melewati 1 tahun masih berada di atas nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Contoh berikut saya akan kasih contoh ya menggunakan bahasa Indonesia, semoga kalian bisa memahami. Contoh contoh harta yang sudah mencapai haul 1 tahun tapi masih di atas nisab. Misalnya gini, yang pertama ya, pada bulan Syawal, ya 1441 Hijriah, hari ini memiliki aneka perhiasan ya seperti kalung, cincin, gelang ya. Total emas murninya adalah 100 gram. Untuk kalung ya emas murninya adalah 10 gram. Untuk cincin emas murninya 40 gram dan untuk gelang emas murninya 50 gram. Di total semuanya ada berapa? Ada 100 gram. Berarti ini sudah memenuhi syarat yang keempat ya, mencapai nisab. Karena nisab emas itu adalah 85 gram. Tapi ingat, meskipun sudah memenuhi syarat-syarat yang lain, akan tetapi orang ini belum memenuhi syarat yang kelima, karena tadi sudah saya jelaskan ya, semua syarat itu harus terpenuhi sehingga diwajibkan zakat. Kalau hanya memenuhi 4 syarat, tapi syarat yang pertama belum terpenuhi, maka belum terkena zakat. Berarti orang ini belum diwajibkan mengeluarkan zakat. Ya, belum diwajibkan mengeluarkan zakat. Dan pada bulan Syawal 1442 Hijriah, maksudnya pas tahun berikutnya, total perhiasan emasnya berkurang menjadi 90 gram. Kenapa berkurang 90 gram? Karena kalungnya yang 10 gram itu dijual buat keperluan, misalnya buat biaya sekolah bagi atau untuk keperluan yang lain. Maka dalam kasus seperti ini, hari ini wajib ya mengeluarkan zakat karena hartanya sudah melewati 1 tahun penuh dan masih di atas ini sob, ya meskipun berkurang 10 gram menjadi 90 gram, tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Karena semenjak dia memiliki emas 100 gram, yaitu di bulan Syawal 1441 Hijriah sampai 1442 Hijriah, setahun berikutnya, hartanya masih berada di atas ini sob, di atas 85 gram, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Contoh yang berikutnya. Nah, sebelum kita memasuki contoh berikutnya, kita berkenalan dulu dengan urutan bulan Hijriah. Bulan Hijriah itu yang pertama adalah bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Paham ya? Lanjut. Ya, lihat, lihat, perhatikan ini. Pada bulan Rajab, ini contoh yang kedua ya. Pada bulan Rajab, ya, 1441 Hijriah, Aisyah memiliki uang tabungan sebesar 100 juta. Ingat ya, uang tabungan itu termasuk harta yang terkena zakat. Ya, pada bulan Rajab 1442 Hijriah, Aisyah memiliki uang tabungan sebesar 100 juta. Ya, nah ini belum terkena zakat. Meskipun sudah mencapai nisab, nisab untuk uang rupiah adalah
42 juta sekian. Nanti akan kita bahas. Berarti ini sudah berada di atas nisab. Belum terkena zakat. Kenapa? Karena hartanya belum melewati 1 tahun. Nanti kita tunggu dulu selama 1 tahun ke depan terjadi pengurangan di bawah nisab apa tidak. Ketika memasuki bulan Ramadan, 1440 Hijriah, uang tersebut dipakai 80 juta. Ya, berarti tersisa berapa? 20 juta. Lihat, Rajab ke Ramadan berapa? Berapa bulan tuh? Kita lihat dulu yang sebelumnya. Ya, Rajab ke Ramadan berapa bulan? Ya. Nah, Rajab ke Ramadan berapa bulan? Berarti 3 bulan. Paham ya? Lihat, Rajab ke Ramadan 3 bulan. Maksudnya apa? Rajab, terus berikutnya 2 bulan berikutnya adalah Ramadan. Berarti belum melewati 1 tahun. Ya. Jadi pada bulan Ramadan 1441 Hijriah, uang tersebut dipakai 80 juta. Tersisa berapa? 20 juta. Dan perhitungan haulnya terputus. Kenapa perhitungan haulnya terputus? Karena hartanya berkurang, yang tadinya 100 juta dikurangi 80 juta jadi 20 juta. Jadi hitungan haulnya terputus. Kita lihat lagi. Ketika bulan Zulhijjah 1441 Hijriah, Aisyah mendapatkan uang dari pamannya sebesar 40 juta. Total semuanya berapa? Yang tadinya 20 tambah 40 jadi 70 juta, ya. Dan 1 tahun berikutnya yaitu Zulhijjah 1442 Hijriah, uangnya masih utuh 70 juta. Coba perhatikan, di bulan Zulhijjah 1442 Hijriah, Aisyah wajib membayar zakat karena hartanya 70 juta sudah melewati 1 tahun dan masih berada di atas nisab. Dan ingat, perlu kalian perhatikan bahwasanya perhitungan haul atau 1 tahun itu dimulai ketika hartanya berada di atas nisab. Ya, di sini 70 jutanya itu ketika Aisyah mendapatkan uang 70 jutanya itu ketika di bulan Zulhijjah 1442 Hijriah. Coba kalian perhatikan, ya. Pada bulan Rajab 1440 Hijriah, Aisyah memiliki uang tabungan sebesar 100 juta, belum terkena zakat karena hartanya belum melewati 1 tahun. Ketika memasuki bulan Ramadan 1442 Hijriah, uang tersebut dipakai 80 juta. Tersisa 20 juta. Harusnya hitungan haulnya itu kan dari bulan Rajab, ya. Hitungan 1 tahunnya dari bulan Rajab. Ternyata pada bulan Ramadan, ya, uangnya berkurang menjadi 20 juta. Berarti hitungan haulnya terputus. Nanti kita lihat lagi pada bulan berapa si Aisyah itu uangnya berada di atas nisab, yaitu pada bulan Zulhijjah 1442 Hijriah. Kita lihat dulu tahun berikutnya masih di atas nisab apa tidak. Ternyata alhamdulillah, ya, uang 70 juta ini masih utuh, yaitu di bulan Zulhijjah 1442 Hijriah. Jadi gitu ya yang dimaksud dengan melewati haul, ya. Jadi hitungan haulnya itu dimulai, hitungan 1 tahunnya itu dimulai semenjak hartanya berada di atas nisab, dan hartanya tersebut masih berada di atas nisab sampai 1 tahun penuh baru dikeluarkan zakat. Nah, ini namanya mudiyul haul, melewati 1 tahun. Jadi syarat yang keempat mencapai nisab, dan syarat yang kelima adalah hartanya tersebut yang berada di atas nisab harus ditunggu dulu tahun depan, ya. Tunggu dulu, baru membayar zakatnya adalah tahun depan, bukan ketika itu. Tapi ada beberapa zakat, ada beberapa harta yang tidak disyaratkan harus nunggu 1 tahun. Untuk emas, untuk perak, dan untuk beberapa harta yang lainnya, meskipun sudah mencapai nisab, tapi pembayarannya nanti tahun depan, harus melewati 1 tahun dulu. Tapi kalau misalnya di sepanjang di perjalanan 1 tahun ini terjadi pengurangan, ya, hartanya itu berkurang di bawah nisab, maka haulnya terputus dan dimulainya lagi ketika hartanya sudah berada di atas nisab. Demikian bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.